Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Mardiansyah, mahasiswa dari Politeknik Gajah Tunggal, kelas 2 Elektronika B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video, yaitu menjelaskan tentang membuat sebuah data yang nanti data ini akan dikirimkan ke database. Nah, yang pertama itu kita harus menginstal aplikasi Apache NetBeans. Lalu ada SAM Control Panel. Nah, SAM Control Panel ini nanti digunakan untuk menghubungkan data kita ke database MySQL atau PHP MyAdmin. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat dulu programnya di Apache NetBeans. Kita buka aplikasinya. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat programnya, yang pertama itu kita buat projectnya dulu. Pertama, klik New Project, lalu pilih Java with N, Java Application, kemudian klik Next, kemudian OK. Lalu lanjut buat filenya atau kelasnya. Nah, di sini kita buat menentukan dulu projectnya di mana yang kita letakkan tadi. Kemudian lanjut ke pilih Swing GUI Forms, lalu pilih Frame Form, pilih Next, kemudian klik OK. Nah, di sini saya sudah membuat contoh programnya. Nah, nanti pada saat kita klik OK dari kelasnya itu, nanti akan muncul tampilan sebuah frame. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu laporan daftar stok barang. Nah, apa saja sih yang dimasukkan ke dalam frame ini agar tampilannya jadi seperti ini? Yang pertama, di sini saya menggunakan pada judulnya ini saya menggunakan label. Kita drag, kemudian pilih di sini. Nah, untuk fontnya sendiri atau ukuran dan tebal hurufnya itu, di sini saya menggunakan properties, lalu pilih font. Nah, di sini kita bisa mengatur menggunakan font apa dan ukuran berapa teksnya tersebut. Lalu ada kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, itu menggunakan label juga. Cara mengaturnya juga sama pada font ini. Nah, untuk nama dari teksnya ini, di sini pada bagian teks ini kita tinggal ganti saja namanya. Lalu untuk kotak putih kosong ini, itu saya menggunakan text fill. Nih, kita drag kemudian isi di sini. Nah, di sini saya menggunakan 4 button. Ada stok akhir, simpan, ubah, hapus. Nah, stok akhir di sini nanti digunakan untuk menghitung dari stok awal, barang awal yang dipunyai oleh suatu perusahaan atau gudang. Lalu ada barang masuknya, kemudian barang yang keluarnya itu berapa. Nah, nanti stok akhirnya itu dihitung dari barang-barang yang telah masuk, keluar dari stok awal tersebut. Nah, nanti setelah stok akhirnya itu keluar, nah, kita bisa menyimpan jumlah dari kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhirnya. Nah, di sini ada tombol simpan tadi berfungsi untuk menyimpan dari laporan stok barang tersebut. Nah, di sini juga ada button ubah. Button ubah di sini berfungsi untuk mengubah data dari barangnya. Lalu ada hapus, yaitu berfungsi untuk menghapus data barang tersebut. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana cara ini nih button akhir, bagaimana cara mengatur agar stok akhir ini menghitung data dari stok awal, barang masuk, dan barang keluar. Nah, ini yang pertama kita
klik dulu stok akhirnya, kemudian kita klik kanan, lalu pilih events, action, lalu action perform. Nah, program itu seperti ini pada stok akhirnya. Di sini ada integer stok awal, integer masuk, integer keluar, dan integer hasil. Nah, di sini ada integer itu nilainya. Nah, yang tadi kita masukkan dari stok awal ada getText. GetText itu dari text field, kita ubah namanya menjadi stok awal. Lalu ada integer masuk, integer keluar, integer hasil. Nah, integer hasil ini perhitungan dari stok awal ditambah stok masuk dikurangi stok keluar, maka hasilnya akan ditampilkan pada text field stok akhir. Lanjut ke bagian button simpan, kita klik kanan, events, action perform. Nah, program kodenya itu seperti ini. Ada string data, new string. Di sini saya ada 6 data. Untuk kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Jumlah data itu ada 6. Lalu ada button ubah, kita klik kanan, action perform. Nah, program itu seperti ini, string data. Nah, yang membedakan button ubah dan simpan itu ada pada bagian if-nya ini, instruksi if. Lalu ada juga button hapus. Program itu seperti ini. Nah, untuk tabelnya ini diambil dari palet ini, tabel kita drag. Lalu untuk mengubah namanya ini kita pilih properties. Lalu di sini ada tabel model, kita klik titik 3 ini, lalu ubah namanya menjadi seperti ini. Jangan lupa pada kolomnya itu diubah menjadi 6 karena datanya itu ada 6. Setelah itu ada juga saya membuat program untuk loginnya. Nah, loginnya itu seperti ini. Nah, desainnya juga seperti ini. Untuk membuat frame login juga sama seperti yang di awal, menggunakan GUI Forms atau Gframe. Nah, di sini saya ada label dari username dan password itu saya menggunakan label. Lalu ada text field juga. Lalu ada button kita drag di sini. Lalu untuk programnya kita klik kanan button login, events, action perform. Nah, programnya itu seperti ini. Nah, ada private string username. Nah, nanti nama dari username itu Rico dan passwordnya itu adalah ini. Nah, jika tidak sesuai maka passwordnya itu akan salah. Nah, jika password dan username-nya itu benar, maka akan menampilkan data stok barangnya masuk ke laporan daftar stok barang atau program yang pertama tadi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita run saja.
Pastikan juga tidak ada error pada programnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, semisal kita memasukkan nama atau password yang salah, maka akan muncul message username atau password salah. Nah, jika kita memasukkan password yang benar, nanti tampil pada laporan daftar stok barang yang tadi. Nah, misal kita masukkan kode barangnya itu lalu misal nama barangnya buku tulis, stok awal misal barang masuknya, lalu ada barang keluar. Nah, untuk stok akhir kita pencet button. Nah, hasilnya nanti akan keluar. Nah, data ini nanti kita akan simpan. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya untuk database, yang nanti data laporan stok barang tadi akan ditampilkan pada database. Nah, sebelumnya untuk membuka database itu, yang pertama kita buka aplikasi SAM Control Panel, agar database tadi akan terbuka dan bisa terhubung ke NetBeans-nya. Ada start, pada Apache kita klik start, MySQL juga klik store, terus pada MySQL kita pilih admin. Jika sudah, lalu buka Google Chrome, buka aplikasi SAM, ini sebentar. Nah, kalau misal kita nggak pakai aplikasi SAM, nanti hanya akan muncul penelurusan doang. Nah, jika kita menggunakan aplikasi SAM ini, nanti pada saat kita buka langsung muncul layar seperti ini. Lalu kita pilih PHP My Admin. Nah, di sini kita bisa pilih bahasanya, mau pakai bahasa apa. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini juga saya sudah membuat
database-nya. Pastikan juga pada namanya ini itu harus sama dengan nama ini, harus sama dengan database yang pada phpMyAdmin. Jika tidak sama, nanti tidak akan terkonek. Lalu di sini juga untuk pada database itu kita gunakan delete from, lalu ada juga insert into, lalu ada update. Ini fungsinya untuk mengubah data, update data, lalu ada pada simpan data juga, lalu pada hapus data. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, misal kita run laporan stok barangnya. Misal kode barangnya buku tulis, stok awal 50, barang masuk 40, 35. Kita tekan button stok akhir, hasilnya itu 55 hasil akhirnya. Lalu kita klik button simpan, nanti akan muncul pada tabel seperti ini. Nah, lalu pada database-nya kita pilih update nanti. Nah, nanti akan muncul T001 buku tulis dengan stok awal 50, barang masuknya 40, barang keluar 35, masa stok akhirnya 55. Ini sesuai ya dengan yang kita buat tadi. Nah, misal kita ingin mengubahnya. Di sini misal stoknya itu 20. Lalu pilih stok akhir, lalu simpan. Nah, nanti ada juga muncul datanya. Lalu pada database kita klik browse. Nah, nanti akan muncul juga sesuai dengan tabel yang telah dibuat. Nah, jika ingin menghapusnya, klik button hapus. Nanti datanya akan hilang. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.